Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan perbincangan kami kali ini kami beri judul Aku Punya Adik. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita sekalian. Pak Iman, tentu sebagai orang tua itu merasa senang kalau tahu bahwa kita bakal dikaruniai anak berikutnya. Jadi kita sudah punya anak yang pertama, lalu istri kita hamil lagi dan sebagainya itu. Nah, tetapi masalah ini, bagaimana mempersiapkan anak yang sulung itu atau anak yang mendahulunya itu, Pak. Itu ada banyak masalah yang sering kali muncul. Anak saya sendiri dulu ketika tahu bahwa dia punya adik, itu lalu dianggap menjadi saingannya dia. Dan anak kami beda usianya tidak terlalu jauh, cuman 15 bulan gitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya Pak Iman menolong orang tua yang mengalami masalah seperti ini? Untuk menolong orang tua seperti ini, saya kira di sini orang tua ada peran untuk mengurangi beban pikiran, beban perasaan pada sang kakak ini. Biasanya yang mengalami masalah kan sang kakak ini ya. Nah, itu ada tahapan-tahapannya memang ya. Dan kita perlu persiapkan sang kakak ini sejak si bayi, si adik ini belum lahir. Jadi disiapkan langkah demi langkah supaya lamaan si kakak ini sudah bisa menerima kenyataan akan lahirnya adik. Dan yang perlu diingat orang tua sebagai prinsip di sini adalah orang tua membantu anak sang kakak ini untuk bisa mengangkat beban ini. Beban ini tetap harus ada, tetapi beban ini bisa diangkat oleh si anak. Ya, itu ketika adiknya masih di dalam kandungan ya, itu tidak terlalu menimbulkan masalah. Apa memang betul begitu, Pak? Ya, kadang-kadang begitu. Karena bagaimanapun si kakak ini misalnya terutama pada anak pertama, dia mendapat perhatian yang cukup. Meskipun sudah ibu ini sudah hamil, tetapi seluruh perhatian masih ada pada sang kakak. Dengan demikian sang kakak belum terlalu merasa kehilangan perhatian dan sebagainya. Tapi begitu adiknya lahir, nah dia mulai merasakan bahwa perhatian orang tua mulai terpecah, mungkin itu yang dirasakan. Ya, betul. Dan anak-anak ini akan mengalami berbagai masalah ya. Iya. Apa reaksi anak terhadap situasi seperti itu, Pak? Anak ini akan bisa lebih manja begitu, lebih cengeng, rewel, pemarah, dan juga kadang-kadang mereka ini mengalami berbagai kemunduran perkembangan. Sebagai contoh misalnya tadinya sudah bisa nggak ngompol, wah ini ngompolnya sering sekali misalnya. Atau misalnya anak ini tadinya sudah bisa bicara dengan lumayan jelas. Nah sekarang kembali lagi, ternyata dia jadi bicaranya kacau, ataupun kembali lagi pada tahap sebelumnya di mana dia masih belum bisa bicara dengan jelas. Ya, itu menurut pengamatan Pak Heman, makin jauh jarak usianya makin timbul masalah atau bagaimana, Pak? Biasanya kurang lebih kalau misalnya terpautnya itu di atas 5 tahun antara kakak dengan adik. Nah ini masalahnya tidak akan sebesar misalnya kalau misalnya beda seperti anaknya bapak tadi terpaut 15 bulan. Karena apa? Karena
selain kematangan berpikir anak, juga anak-anak pada usia 5 tahun itu kan sudah disibukkan oleh sekolah-sekolahnya, pelajaran di sekolahnya, sehingga dia tidak begitu sepenuh perhatian kepada masalah dengan adiknya ini. Ya, tapi mungkin kalau baru 1,5 atau maksud saya 15 bulan atau sampai 18 bulan gitu, itu anak lebih cepat diajak, ditarik perhatiannya untuk hal-hal yang lain gitu Pak, dibandingkan dengan mereka yang beda 2 tahun atau 3 tahun gitu, malah jadi lebih sulit itu. Oh ya, jadi maksud Bapak kalau misalnya ditarik perhatian, iya. Boleh Pak Gunawan kasih contoh mungkin? Misalnya itu sementara ibunya menyusui adiknya gitu ya, nah dia bisa diajak ke tempat bermain yang lain, kita bisa mendampingi, dan dia sudah istilahnya itu keselimur gitu, jadi dia lupa akan masalah itu, dia tidak menghiraukan itu lagi gitu Pak. Itu adalah salah satu contoh sebetulnya, dan menurut saya ada baiknya itu dilakukan oleh kedua pasangan. Misalnya pada saat ibu ini harus sibuk dengan bayinya, sang ayah harus cepat-cepat mengambil bagian untuk lebih banyak memperhatikan si kakak begitu. Dan harus muter begitu. Ketika si ayah kemudian harus melayani si baby, nah ini ibunya ini lebih banyak memperhatikan sang kakak. Iya, jadi memang ada semacam perjanjian gitu, jadi ada semacam kesepakatan gitu loh Pak. Iya, dan ini bahkan bisa dilakukan sejak sebelum sang bayi lahir. Pada waktu sang bayi belum lahir, si ayah perlu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan si kakak ini, untuk persiapan kalau misalnya si ibu ada di rumah sakit. Kemudian si ibu melayani babynya lebih banyak. Jadi ada kedekatan antara si ayah dengan sang kakak ini. Tapi biasanya itu pun tidak berlangsung terlalu lama Pak Iman ya. Jadi ada jangka waktu tertentu aja, kemudian lalu semuanya sepertinya dia sudah memang bisa menerima kenyataan itu, dan semuanya berjalan lagi seperti biasa. Iya, ada beberapa kejadian seperti itu. Tapi tidak sepenuhnya juga, di dalam arti ada beberapa anak yang kemudian karena terus-menerus melihat kehadiran adiknya yang masih bayi, dan dia akan merasa bahwa adiknya ini begitu rewelnya, dan dia akan kesal sekali ketika baru saja mau bermain dengan ibunya, adiknya sudah menangis dan ibunya harus berlari-lari meladeni si bayi. Nah ini dia akan menjadi bermasalah begitu. Iya. Jadi di sana sebenarnya yang bermasalah juga orang tuanya Pak ya. Jadi orang tua terlalu mencurahkan perhatiannya atau kasih sayangnya kepada anak yang baru lahir ini dibandingkan dengan kakaknya. Iya. Di dalam pandangan anak seperti itu, meskipun seringkali ini tidak bisa dihindari oleh orang tua. Nah, kita bisa bayangkan misalnya ya sang kakak ini, kita bisa ibaratkan seperti orang tua begitu ya. Misalnya suami istri. Nah, si suami misalnya membawa pulang seorang kekasih, dan dia mengatakan kepada si istri pasangannya, bahwa ini saya membawa pulang ini, tolong diperlakukan dengan baik, jangan ganggu dia. Ketika kemudian si suami bersama kekasih ini menonton TV, nah si istri ini masuk dan dia bilang kepada si suami, bilang kepada istri, jangan ganggu kami sedang menonton TV dan sebagainya. Nah, ini perasaan-perasaan ini kan menimbulkan perasaan jengkel kepada si istri. Atau sebaliknya juga ya, si istri membawa kekasihnya dan sebagainya. Bagi suami ini suatu hal yang buruk sekali. Nah, demikian juga perasaan si kakak ini ketika adiknya lahir. Kira-kira seperti itu perasaannya. Dan perasaan ini pasti sulit diatasi oleh sang kakak.
otomatis itu akan terjadi sehingga sang kakak selalu menaruh suatu kejengkelan terhadap orang tua meskipun orang tua tidak bermaksud demikian. Itu butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Iman biasanya untuk anak bisa menerima adiknya yang baru lahir itu? Ini tidak bisa dipastikan ya, tetapi bisa terjadi sampai dengan, kalau misalnya si adik sudah bisa diajak main, biasanya ini akan berkurang. Tetapi perilaku orang tua memperlakukan sang kakak dan sang adik ini juga akan mempercepat atau memperlambat proses penyesuaian ini. Iya. Itu apakah ada pengaruhnya Pak? Misalnya kakaknya itu laki, lalu lahir adiknya yang perempuan gitu, atau sebaliknya lahir laki sama-sama laki, gitu ada pengaruhnya enggak Pak? Pengaruhnya saya rasa tidak terlalu berbeda menyolok begitu. Unsur perasaan, tingkah laku mungkin bisa berbeda antara laki dan perempuan. Tetapi reaksinya itu kurang lebih hampir sama, ya. Nah itu sebaiknya bagaimana Pak? Kalau misalnya tidur gitu ya, apakah kakak dan adik ini nanti dijadikan satu kamar atau dipisahkan masing-masing, itu bagaimana sebenarnya? Saya kira sebaiknya memang kalau anak sudah sampai pada usia misalnya 4 tahun di mana dia sudah bisa mengatur dirinya, baik ada adik maupun tidak ada adik, dia sudah harus dipisah. Masalahnya adalah kita mesti memberi pengertian kepada sang kakak ini bahwa ini adik seperti juga sang kakak waktu bayi, harus ditemani dan harus mendapat banyak bantuan begitu. Itu akan lebih membuat si kakak menerima biasanya. Ya, kita akan berusaha supaya sang kakak itu bisa memandang dari sudut yang lain, bukan dari sudut bahwa perhatiannya itu dialihkan atau direbut. Itu prinsipnya. Nah, kita kan juga sebagai orang tua tentu menginginkan anak ini bukan cuma sekedar menerima adiknya, tetapi juga mengasihi adiknya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengajarkan hal ini? Langkah demi langkah, pada saat si adik belum lahir, masih di dalam kandungan, orang tua membantu anak ini, misalnya kadang-kadang bilang, oh dedeknya lagi bergerak-gerak nih, coba pegang, disayang begitu. Dan orang tua mungkin bisa membelikan atau binatang peliharaan atau boneka yang lucu-lucu supaya anak ini mempunyai rasa sayang terhadap hal-hal yang demikian. Dan kemudian juga anak ini dibawa ke rumah sakit untuk melihat baby begitu, dan untuk menyayangi baby ini, atau kadang-kadang boleh mengajak ke tempat panti asuhan dan sebagainya untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi anak-anak kecil begitu. Dan kemudian meminta supaya anak bersama-sama mendoakan si baby ini supaya lahir dengan selamat, dan ketika si baby sudah betul-betul lahir akan dibawa pulang, kita bisa ajak anak juga untuk membantu dan kita puji anak ini supaya anak ini bisa timbul rasa sayangnya kepada adik ini. Memang ada masa-masa di mana sang kakak ini tidak bisa diberitahu dari sudut pandang yang lain. Tetapi dengan cara-cara demikian, ya mudah-mudahan si kakak ini bisa perlahan-lahan menyayangi adiknya. Ya. Nah, bagaimana ini Pak, kalau ada tamu yang lagi berkunjung, lalu tentu saja tamu ini kan ingin melihat si bayi yang baru lahir itu, dan perhatian tamu itu kan tercurah semua kepada bayi itu dan ibunya pasti bisa. Nah, anak ini merasa dia tidak diperhatikan, itu bagaimana? Ya, ini
poin yang baik sekali. Jadi pada saat semua tercurah kepada si adik, orang tua harus peka terhadap hal ini. Yang saya bisa sarankan kepada orang tua adalah ketika tamu-tamu datang, yang pertama kali diperkenalkan adalah sang kakak. Dan sang kakak ini perlu dipuji di depan tamu-tamunya begitu. Baru kemudian, mereka diajak untuk melihat sang adik. Maksudnya pujian itu seperti apa, Pak? Ya, bahwa kakak ini sudah pintar menyanyi misalnya, dia juga sayang kepada adiknya dan seterusnya begitu. Kita bisa saja mencari berbagai keunggulan dari sang kakak. Ada juga orang tua itu yang mungkin maksudnya itu mendekatkan sang kakak dengan adiknya. Lalu ketika ibunya atau apa ini mau ada keperluan sibuk sebentar, kakaknya disuruh menjaga adiknya. Padahal kan sama-sama kecil ya, kakaknya lebih besar sedikit, tetapi bedanya usia kan tidak terlalu jauh. Dan anak ini kan kadang-kadang tidak tahu bahayanya itu, Pak. Ada kakak ini yang berusaha untuk memberikan botol minuman kepada adiknya karena dia melihat ibunya juga melakukan itu. Nah akhirnya adiknya tersedak karena itu masuk ke hidung. Nah ini sebenarnya bagaimana? Ya, kita mesti peka juga terhadap hal ini, bahwa yang memegang tanggung jawab utama untuk mengasuh anak itu adalah orang tua. Jadi ketika anak diminta bantuan, itu bukan betul-betul kita ingin minta pertolongan dari sang kakak ini, tetapi hanya supaya sang kakak ini lebih dekat kepada adiknya. Soalnya sangat besar kemungkinan ketika terjadi kesalahan, si kakak ini dimarahin. Kalau sudah dimarahi, sang kakak akan kapok, bahkan semakin jengkel, semakin sakit hati terhadap adiknya. Jadi seolah-olah adiknya itu yang menjadi penyebab dia dimarahi. Betul, iya. Nah, padahal tadinya itu, yaitu untuk membuat supaya si kakak ini punya ada semacam kebanggaan gitu, Pak. Dan anak ini juga kepingin berbuat seperti yang ibunya lakukan. Iya. Tapi malah mencelakakan gitu, Pak. Iya, betul begitu. Jadi orang tua hendaknya melatih misalnya, tetapi bukan berarti anak ini dibiarkan melakukan tugas mengasuh seperti itu. Ya. Nah, Pak Iman, dalam hal ini ya itu kan memang perlu perencanaan yang cukup matang ya. Sekalipun kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan itu, tapi sebaiknya berapa jarak usia kakak dan adik itu yang ya cukup normal atau cukup ideal gitu, Pak? Ya, tadi saya katakan kalau bisa sih di atas 5 tahun begitu terpaut usianya. Nah, ini akan lebih baik. Memang ada kalanya ya ini nggak bisa diatur ya. Kadang-kadang memang kita bisa di dalam jangka 5 tahun ini ada 3 anak yang lahir berturut-turut begitu. Nah itu kan merepotkan, bagaimana? Iya, ini memang merepotkan dan ini merupakan tekanan tersendiri bagi anak. Tetapi kalau kita dapat mempersiapkan semuanya dan kita bisa melakukan langkah-langkah ini, sebagai contoh misalnya ketika anak bertengkar dan sebagainya, kita bisa memperlakukan mereka dengan bijaksana. Mereka akan menjadi saudara-saudara yang sangat akrab dan mereka akan saling menolong satu dengan yang lain. Ya biasanya yang laki sama yang laki gitu, kalau mereka ada temannya, saudaranya yang sejenis itu. Lalu yang satunya ini agak-agak tersingkir. Apakah itu bisa terjadi? Iya, bisa terjadi. Seperti yang kita saksikan misalnya dalam Alkitab itu keluarganya Yusuf ya. Yakub memperlakukan saudara-saudaranya Yusuf itu berbeda dengan Yusuf. Jadi di sini saya kira orang tua itu juga memegang peran, dan orang tua perlu berhati-hati untuk tidak memperlakukan istimewa salah satu anak. Dan proses ini akan berjalan terus. Saya rasa anak itu merasa iri tadi yang seperti Pak Iman katakan itu, kan itu akan terus berjalan, Pak.
jadi merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Lah itu orang tua harus bersikap bagaimana? Ada satu prinsip di sini, yaitu kita tidak mungkin bisa memperlakukan semua anak sama persis begitu ya. Yang dikatakan oleh sebagai keadilan, kalau misalnya itu diganggu, digugat, maksud saya oleh anak-anak ini, biasanya yang digugat itu adalah kok saya diperlakukan tidak sama dengan saudara saya. Nah, prinsipnya di sini bukan sama perlakuan, tetapi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi misalnya kepada kakak itu mendapatkan hak lebih banyak, dalam arti boleh tidur lebih malam, dapat uang jajan dan sebagainya. Nah, kalau dia menuntut kewajiban yang seperti adiknya yang kurang, maka kita harus juga menuntut haknya dikurangi begitu. Nah, kalau dia nggak mau haknya dikurangi, kewajibannya harus sebesar itu. Iya. Dan kemudian juga yang satu prinsip lagi, yaitu orang tua jangan sampai membanding-bandingkan satu anak dengan yang lain. Kadang-kadang secara Tidak implisit sengaja. ya, tidak sengaja itu dikemukakan. Iya, memang hal itu kadang-kadang kita terpancing gitu Pak, untuk membandingkan kakak dengan adiknya atau sebaliknya, itu dengan motivasi mendorong yang agak ketinggalan ini Pak. Tadinya maksudnya seperti itu, tetapi dampaknya rupanya negatif Pak ya. Iya, betul. Nah itu di dalam hal bersaudara, kehidupan bersaudara yang tentunya kita sebagai orang tua juga kepingin melihat mereka rukun dan sebagainya, itu apakah ada ayat Alkitab Pak yang mendukung hal ini? Ada ayat-ayat yang bagus dari Mazmur 133, dan ini boleh kita bacakan kepada anak-anak kita yang bersaudara ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, seringkali memang ayat ini ditujukan pada orang-orang yang sudah dewasa Pak, yang seiman, segereja dan sebagainya. Tapi rupanya juga tepat kalau itu diterapkan atau diaplikasikan kepada kehidupan anak-anak kita Pak ya. Betul Pak Gunawan. Iya, tentu kita juga senang itu kalau anak-anak hidupnya rukun dan seperti itu, dan dikatakan bahwa Tuhan itu memerintahkan berkatnya untuk datang ke situ, dan berarti itu menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Iya. Iya. Terima kasih sekali Pak Nyoman untuk perbincangan kali ini, dan tentunya ini tidak membuat kita lalu punya anak tanpa direncanakan, tetapi setelah kita tahu bahwa memang ada banyak hal yang bisa timbul di dalam diri kakak-kakak ini, yang kalau mendapat adik baru, kita juga harus memperhitungkan dan harus mempersiapkan kakak-kakak ini dengan lebih baik. Jadi saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti sebuah perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Kami baru saja berbincang-bincang tentang aku punya adik, dan Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.